Arkitirema menerima penjelasan Darmina. Otaknya langsung berpikir penyebab dari keinginan-keinginan itu. Darmina memahami jalan pikir Arkitirema. Ia melanjutkan dengan mengenalkan konsep Nispa. Keinginan-keinginan kepompong itu digerakkan oleh Nispa, nafs atau nafsu yang sebetulnya berfungsi untuk mempertahankan kepompong agar tetap hidup. Kalau tidak ada Nispa, maka tidak akan ada dorongan untuk memelihara kepompong dengan baik. Tetapi Nispa ini selalu mencari enak, mencari kesenangan, dan mencari sesuatu agar kita selalu merasa nyaman. Apabila itu sudah terjadi, dan kita tidak bisa mengendalikan itu, maka yang terjadi adalah kita yang akan dikendalikan oleh Nispa-Nispa. Arkitirema masih menyimak penjelasan Darmina, yang mulai mengenalkan waskita dan Nispa dalam satu rangkaian. Kita membutuhkan waskita atau kewaspadaan, juga kebijaksanaan untuk mengetahui secara persis bagaimana Nispa ini bergerak melalui darah di dalam kepompong kita. Mereka bergerak dengan leluasa apabila kita tidak kendalikan dengan kekuatan pikiran kita. Nispa ini yang membuat kita mau bereproduksi atau beranak pinak. Nispa ini pula yang membuat kita merasa lapar, haus, dan sebagainya agar kepompong tetap bisa hidup. Sang Pencipta memberikan kita tenaga yang sangat cukup untuk mampu mengendalikan nispa-nispa ini agar kepompong kita tetap terpelihara. Tetapi semakin kita lama hidup, akan semakin lama pula ujian bagi kita. Dan pastinya, perang melawan nispa ini jauh lebih sulit dan jauh lebih lama. Bersyukurlah mereka yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%, karena kepompong mereka umurnya lebih pendek dari kita. Arkitirema pun bertanya lagi, dengan kemampuan seperti kita, apa yang harus kita lakukan untuk mereka yang tingkat penguasaan energinya hanya 2,5%? Darmina menjawab, ajarkan mereka Wisnu. Ajarkan mereka untuk melindungi kepompong mereka, ajarkan mereka untuk hidup dengan lebih baik. Ajarkan mereka untuk waskita terhadap nispa yang mereka miliki karena mereka tidak memiliki kemampuan sekuat kita. Lalu Arkitirema diperlihatkan kepompong dan isinya. Diperlihatkan bedanya pergerakan kepompong bangsa Lemurian yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 40% dengan mereka yang hanya 2,5%. Akselerasi mitokondria bangsa Lemurian jelas berbeda. Begitu juga dengan pergerakan auranya. Meskipun sama-sama berwujud manusia, namun bangsa Lemurian memiliki tingkat penguasaan energi yang lebih besar dari manusia pada umumnya. Pergerakan mitokondria manusia yang tingkat penguasaan energinya hanya 2,5%, bentuknya bulat-bulat. Pergerakannya memutar seperti tawaf dengan kecepatan yang lambat. Sementara manusia yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 40%, bentuk pergerakan mitokondrianya tidak bulat lagi. Mereka terlihat seperti kilatan atau loncatan listrik bergerak sangat cepat. Hal ini karena manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 40% memiliki medan listrik yang jauh lebih aktif. Dalam Prodimar, semua pelajaran yang diberikan disertai dengan contoh. Begitupun dengan pelajaran waskita, Darmina kemudian memperlihatkan film pendek bagaimana manusia yang level penguasaan energinya masih 2,5% menangis ramai-ramai di depan mayat. Darmina kemudian berkata, Zenam Naruta, perhatikan baik-baik. Arkitirema secara otomatis memperhatikan itu, lalu berkata, An, atau aku tahu, mereka sedang bersedih dan menangis, tetapi mereka memperlihatkan hal ini pada An. Darmina tersenyum.
Itu salah satu contoh mereka yang dikendalikan nispa-nispa. Tenggelam dalam iba diri. Sebetulnya mereka tidak menangisi kepompong yang tidak berfungsi atau mayat itu. Tetapi mereka itu menangisi diri sendiri. Darmina kemudian melanjutkan. Mereka tidak pernah menangisi kepompong-kepompong yang tidak berfungsi itu. Mereka itu tidak menyadari bahwa manusia itu tidak pernah mati. Mereka hanya berpindah dimensi. Mereka menangisi dirinya karena kesenangan dengan kepompong yang tidak berfungsi itu hilang. Darmina memberikan penekanan di akhir penjelasannya. Arkitirema tekun menyimak. Darmina melanjutkan penjelasannya mengenai kesadaran, sang pembangkang, dan nispa. Kesadaran mereka tidak pernah dimunculkan secara maksimal. Mereka tidak pernah menyukai kesadaran-kesadaran itu karena mereka sudah dikendalikan oleh nispa-nispa yang membuat mereka menyenangi dan menikmati kesedihan itu. Membuat pembenaran-pembenaran sehingga bersedih hati seperti itu dilihat sebagai sesuatu hal yang wajar dan benar. Padahal, apabila kesadaran mereka muncul dengan baik, meskipun hanya memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%, mereka akan mengerti bahwa hal itu sebetulnya menyiksa dan meracuni diri agar semakin di bawah 2,5%. Tidak perlu sang pembangkang menggoda mereka. Satu hal yang bisa mereka sadari, bahwa sang pembangkang itu ada. Berita sudah sampai pada mereka berupa petunjuk-petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Sang pembangkang menggunakan nispa-nispa itu untuk menyesatkan mereka agar selalu memanjakan kesenangan melalui nispa. Arkitirema kemudian berkata, An memprofil manusia yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%. Mereka menganggap adalah suatu hal yang wajar dan biasa. Juga manusiawi. Bahkan sedih itu akan dirasakan oleh mereka yang ditinggalkan. Darmina berkata, itulah perangkap sang pembangkang yang akan mengirimkan sinyal telepatik melalui jaringan pengendali atau otak pada mereka yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%. Akibatnya, muncul ide-ide dan pembenaran-pembenaran agar kesedihan mereka itu terlihat baik dan indah. Sebetulnya, Sang Maha Pencipta sudah memperingatkan tentang nispa-nispa tersebut yang akan dipengaruhi oleh sang pembangkang sebagaimana ibu besar kita yang bisa dibohongi oleh sang pembangkang. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya mereka menikmati kesedihan itu. Nispa mereka mengatakan, ulangilah kesedihan-kesedihan itu karena itu enak. Dan sang pembangkang pun menitahkan kepada jaringan pengendali otak untuk mengakui bahwa kesedihan itu enak dan menutup kesadaran mereka agar benar-benar menyadari bahwa kesedihan itu enak. Darmina melanjutkan, dan satu hal yang pasti, kesedihan itu diajarkan. Mereka diajarkan untuk bersedih. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini dikemas dan dibungkus menjadi kebiasaan yang terlihat baik. Bahkan kesedihan adalah untuk menunjukkan rasa simpati yang mendalam. Setia kawan, penghargaan yang mendalam kepada kepompong yang kehilangan fungsinya itu sehingga menyenangkan keluarga dari sang kepompong yang kehilangan fungsi. Ini yang harus engkau ajarkan kepada mereka agar menyadari betul bahwa permainan nispa itu sangat pintar dan cerdas. Ia digerakkan oleh alam bawah sadar, di mana terdapat potensi penguasaan energi sebesar 97,5% yang tertidur, tetapi sebetulnya hidup. Ajaran Minara akan membuat nispa-nispa muncul. Karena ajaran itu memang sengaja berusaha memunculkan nispa agar mereka bisa dikendalikan. Kemudian Darmina memperlihatkan visual di ruangan gamma menjadi film singkat orang-orang yang sedang berkelahi,
berperang, dan membagi-bagi kebencian. Darmina juga memperlihatkan visualisasi orang-orang yang berbisik-bisik dan kasuk-kasuk menyebarkan fitnah, berita bohong, atau membicarakan orang lain. Darmina diam. Ia memberikan kesempatan bagi Arkitirema untuk melihat gambaran itu satu persatu. Arkitirema tekun memperlihatkan. Setelah beberapa menit ia berkata, "Kalau di situ, sekali kibas habislah orang-orang itu." Darmina tersenyum mendengarnya. Ia berkata, "Nispa-nispa akan membentuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemarahan adalah sesuatu yang diajarkan pula. Mereka dengan tingkat penguasaan energi yang masih 2,5% akan saling mengajarkan tentang rasa marah melalui pembenaran-pembenaran berupa ajaran bahwa kita tidak boleh dihina. Kita harus dihormati, kita harus mendapatkan penghargaan, kita tidak boleh diperlakukan yang menurut mereka tidak mengenakan. Mereka yang tingkat penguasaan energinya masih 2,5% akan diajarkan menjauhi proses pemakluman." Arkitirema merekam semua perkataan Darmina. Penjelasan kini mulai mengarah pada ajaran mengenai perbedaan. Mereka akan diajarkan bahwa berbeda itu salah. Semuanya harus sama. Mereka diajarkan untuk tidak menerima setiap perbedaan. Kesadaran bahwa berbeda akan membentuk suatu kekuatan yang besar. Dihilangkan. Sebuah bangunan hanya akan bisa berdiri oleh sesuatu yang berbeda. Bangunan-bangunan di masa depan akan terbuat dari unsur-unsur yang berbeda secara besar. Contohnya, batu dengan perekat atau semen, tembok, dan sebagainya adalah setiap unsur yang berbeda. Bangunan kita pun, meskipun terbuat dari kristal Kraiman, itu ada unsur yang berbeda di dalamnya berupa teknologi mikro. Alam semesta sebetulnya mengajarkan perbedaan adalah untuk kesatuan dan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Arkitirema meresapi penjelasan Darmina mengenai perbedaan. Darmina terus melanjutkan penjelasannya. Manusia yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5% sangat menikmati angan-angan mereka. Seringkali mereka berangan-angan dan mereka terpengaruhi oleh angan-angan tersebut. Angan-angan yang benar-benar harus mereka kendalikan dengan cepat. Kemarahan, kebencian, yang berujung pada kekerasan dan pertempuran itu adalah ajaran-ajaran dan harus kau hilangkan. Kalau perlu, tunjukkan kekuatanmu karena mereka sangat menyenangi kekuatan. Mereka juga hanya bisa dikendalikan oleh kekuatan yang menurut mereka tak terlawan. Darmina terus melanjutkan penjelasannya tanpa henti. Ia tahu Arkitirema merekam dan meresapi semua penjelasan dengan baik. Kemarahan yang mereka munculkan akan dibungkus oleh pembenaran dan ajaran yang bernama harga diri. Sebetulnya, harga diri adalah angan-angan indah dari nispa-nispa tersebut. Tetapi, ajaran itu sangat merasuk terlalu dalam kepada budaya mereka, sehingga mereka menganggap apabila harga diri atau egonya diinjak, mereka wajib membelanya. Mereka tidak takut mati untuk membela egonya. Ini yang harus dijauhkan, karena itu bukan ajaran Sang Pencipta. Kebencian itu jauh lebih berbahaya dari kemarahan itu sendiri. Marah biasanya muncul sesaat, tetapi kebencian akan membangun sebuah bangunan yang sangat besar di dalam diri mereka. Bangunan-bangunan tersebut akan beranak pinak karena kebencian akan menguasai pemikiran dan angan-angan mereka. Dan mereka pun akan membagikan kepada yang lainnya agar sama-sama membenci orang yang dia benci. Darmina kembali mengingatkan bahwa kebencian, sang pembangkang dan dampaknya bagi kejiwaan. Sang pembangkang memiliki sifat inti. Setelah mereka melakukan hal semacam begitu,
Mereka sudah tidak berada dengan sang pembangkang. Isi jaringan pengendali mereka hanya dipenuhi oleh kebencian-kebencian dan akan mengendalikan kehidupan mereka. Apabila kebencian mereka tidak bisa tersalurkan dengan baik, maka akan muncul tekanan-tekanan baru yang akan mempengaruhi kejiwaan mereka yang disebut stres. Apabila semakin menumpuk, akan terjadi kekacauan di jaringan pengendali mereka atau gila. Kebencian itu juga akan dibungkus oleh pembenaran-pembenaran terhadap ajaran-ajaran yang mereka terima, terutama pembelaan terhadap keakuan mereka dengan istilah membela diri. Ada satu prinsip dasar yang membedakan antara membela diri dengan membela ego. Membela diri adalah mekanisme pertahanan agar kepompong selamat dari proses perusakan atau dari serangan yang berupa fisik. Sebaliknya, membela ego adalah berbagai macam cara kepompong lakukan kalau perlu dengan tindakan kekerasan agar mendapatkan penghargaan yang dia anggap layak. Darmina memberikan contoh nisfa jenis lain, yaitu rasa takut. Ruangan gamma memperlihatkan visual orang-orang berlarian karena terjadi bencana. Mereka berlarian pula ketika terjadi hal-hal yang menakutkan seperti berhadapan dengan binatang yang besar dan kaum api yang berupa bayangan-bayangan yang menakutkan. Lalu Darmina berkata, jaringan pengendali memiliki salah satu sifat yang berupa gambaran-gambaran sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menakutkan. Jaringan pengendali tersebut akan membuat angan-angan tentang bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Hal-hal semacam itu membuat manusia menjadi takut. Takut adalah permainan pikiran yang membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Pikiran tersebut merekayasa segala sesuatu yang kira-kira akan merugikan diri kita. Arkiterema masih tekun menyimak penjelasan Darmina. Sebetulnya, takut adalah bagian dari nispa untuk menjadi mekanisme pertahanan diri agar kita menjadi berhati-hati, bukannya menjadi ketakutan yang berlebihan. Tetapi, kaum 2,5% lebih menyukai rasa takut itu sendiri, dan mereka membuat bayangan-bayangan atau angan-angan dalam bentuk visual yang sama-sama bisa ditonton oleh semua orang, misalnya film horor. Dan terbukti, angan-angan yang berupa visual tersebut laku keras untuk dibuat diruna atau dijual. Kaum 2,5% sangat menikmati ketakutan tersebut, dan mereka akan selalu bercerita dan berangan-angan tentang sesuatu yang menakutkan. Lalu, sesuatu yang menakutkan tersebut di dalam cerita yang mereka buat menjadi hilang dengan kekuatan yang lebih besar dan tidak terlawan oleh sesuatu yang menakutkan itu. Darmina mengakhiri penjelasan waskita dengan penjelasan dampak dari rasa takut bagi manusia. Ketakutan-ketakutan itu akan berujung kepada berhentinya kepompong dari fungsinya atau mati. Ketakutan akan mengajarkan kaum 2,5% menjadi mencintai dunia dan takut mati atau wan. Tugasmu adalah memberikan kesadaran kepada kaum 2,5% agar tidak terkena penyakit tersebut. Kematian adalah sandingan orang yang hidup. Sang pencipta akan membuat yang hidup menjadi tidak hidup, dan itu hanya masalah waktu. Waskita disimbolkan dengan tangan satu menempel di dada, satu di perut dengan dada tegak. Kemudian, pelajaran beralih pada I dari Wisnu, yaitu irada. Darmina memperlihatkan visual orang-orang yang mati, terbunuh, kehancuran-kehancuran, musnahnya suatu bangsa, dan kecelakaan di masa yang berbeda-beda. Visualisasinya juga memperlihatkan proses kematian. Visualisasi badan manusia yang remuk, luluh rentak, di mana otak serta bagian-bagian tubuh lain berhamburan keluar diperlihatkan satu persatu kepada Arkiterema.
Darmina membiarkan Arkiterema melihat kolase peristiwa kematian yang disusunnya dalam satu film pendek itu. Arkiterema tetap diam. Ia tidak bicara sepatah apapun. Pikirnya dipenuhi rasa heran. Mengapa manusia selemah itu? Terbentur sedikit, kepalanya pecah. Jatuh sedikit dari ketinggian 50 meter, meninggal. Arkiterema merasa heran mengapa manusia dengan tingkat penguasaan energi 2,5% selemah itu. Arkiterema membandingkan kemampuan mereka dengan dirinya. Wajar jika ia berpikir demikian. Di bayangan Arkiterema, belatung Tartarian lebih kuat dari manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%. Belatung Tartarian bentuknya seperti jempol, kencang dan berwarna putih. Belatung Tartarian seperti makhluk yang lemah, namun mereka bisa berjalan menembus. Mereka bisa melompat dengan menjentikan badannya. Lompatannya bisa mencapai 5 meter. Sementara manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 2,5% tidak mampu melompat setinggi itu. Darmina membaca pikirannya dan tersenyum. Nah, inilah kalau kepompong mati dalam keadaan hancur. Terlihat seperti tragis, padahal tidak. Penglihatan-penglihatan tragis dan mengerikan itu semua diajarkan. Kita diajarkan untuk merasa ngeri dan tragis. Namun, kita tidak pernah merasa tragis ketika melihat orang menyembelih ayam dan memakannya. Begitu juga ketika kita memakan sapi atau memakan binatang-binatang yang memang menjadi konsumsi kita sehari-hari. Mereka kita matikan dengan cara seharusnya kita anggap tragis juga. Tetapi, kematian-kematian yang kita lihat itu tidak sama seperti yang kita lakukan atau perlakukan kepada hewan-hewan yang kita makan. Kemudian Darmina memperlihatkan visual anjing-anjing yang dimasukkan ke dalam karung, dipukul-pukul kemudian dibakar. Orang yang memakannya menganggap enak karena darahnya tidak kemana-mana. Ia berkata, semuanya terkembali kepada kita. Bagaimana kita belajar dan bagaimana kita diajarkan. Berlaku dan memperlakukan. Sang Pencipta memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Semua yang datang dari Sang Pencipta akan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Manusia tidak pernah memiliki apapun. Kepompong adalah milik Sang Pencipta dan semuanya nanti ada pertanyaannya. Tidak ada satupun yang akan lolos. Meskipun orang itu adalah utusan. Manusia seperti kita, karena memiliki kemampuan penguasaan energi yang jauh di atas 2,5% itu, maka pertanggungjawaban dan pertanyaan akan jauh lebih banyak dari yang diajukan kepada mereka. Kekuatan yang besar berbanding lurus dengan tanggung jawab yang besar. Jangan sampai kekuatan yang kita miliki menjadi percuma. Jangan menggunakan kekuatan kita untuk kepentingan-kepentingan yang kecil. Tetapi, gunakanlah untuk kepentingan-kepentingan yang besar dan benar-benar mendesak. Karena dengan kekuatan seperti kita ini, para manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 2,5% akan menganggap kita sebagai sesembahnya. Ini yang harus kita hindari. Darmina mengakhiri penjelasan Irada dengan mengingatkan Arkiterema mengenai amanat dan ujian dari kekuatannya. Ajarkan mereka untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan berbagai macam perjalanan atau amal. Kekuatanmu itu jauh lebih kuat dari kita. Kekuatan yang benar-benar pertanyaannya akan jauh lebih banyak dari kita. Sekali lagi, bersyukurlah mereka yang tingkat penguasaan energinya hanya 2,5%. Tidak ada sesuatu yang tidak kembali kepada Sang Pencipta. Apapun yang kita lakukan, hasil akhirnya tidak bisa kita kendalikan. Yang Sang Pencipta nilai bukan di hasil akhir, tetapi di perjalanan dan penjalanannya. Lalu, Arkiterema pun bertanya,
Berulang kali kita berbicara tentang Sang Pencipta. Bolehkah saya bertemu dengan Sang Pencipta? Seperti apakah beliau? Apakah seperti kita? Ataukah makhluk yang tidak pernah bisa kita bayangkan? Darmina diam, tidak menjawab. Hening beberapa saat. Darmina sengaja tidak menjawab. Ia menunggu reaksi dari orang tua Arkiterema. Akhirnya Amnaruta angkat bicara. Aba belum pernah bertemu dengan Sang Pencipta. Tetapi, apabila ingin merasakan zatnya, perhatikanlah ciptaannya. Di sana terkandung rahasia yang luar biasa. Apabila kita mau berpikir, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan, bagaimana sebuah makhluk itu mulai dari tidak ada menjadi ada, tidak mungkin segala sesuatu itu berdiri sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Apabila kita membuat sesuatu, seperti yang pernah Aba contohkan, membuat robot plasma, pasti kita buat robot-robot plasma tersebut tidak bisa memikirkan yang membuatnya. Tergantung dari programnya. Kita tidak diprogram untuk memikirkan Sang Pencipta, seperti kita memogram robot plasma, agar dia tidak bisa berpikir hanya sekedar melaksanakan apa yang kita perintahkan. Meskipun kita sudah membuat kecerdasan buatan, tetapi kita tidak bisa memprogram kecerdasan buatan tersebut untuk mengerti Sang Programmer. Ketika kita memikirkan Sang Pencipta, tidak akan pernah terbayang makhluk apapun karena program tersebut tidak ada di alam bawah sadar. Kita tidak ditanam memori tentang itu. Amnaruta memandang Arkiterema dan terus melanjutkan penjelasannya. Tetapi, kalau benar-benar ingin bertemu dengan Sang Pencipta, satu-satunya jalan adalah harus meninggalkan kepompong kita dengan keadaan tidak berfungsi atau mati. Itu pun harus menunggu dulu, sampai semuanya hilang atau kiamat. Di sanalah kita akan bertemu dengan Sang Pencipta. Di sana pula kita akan ditanya. Jadi, siapkanlah perjalanan agar nanti memudahkan. Arkiterema menyimak baik-baik jawaban Sang Aba atas pertanyaannya tentang Sang Pencipta yang selama ini menyita pikirannya. Sang Pencipta akan selalu mengikuti kita, karena di dalam kepompong kita ada unsur dari Sang Pencipta. Bahkan unsur itulah yang membuat kita menjadi hidup. Unsur itu bernama Ruh atau ruh. Itu adalah unsur Sang Pencipta yang diberikan kepada kita ketika kita masih dalam kandungan. Jadi, kita tidak perlu mencari Sang Pencipta, karena Sang Pencipta itu sudah ada di dalam diri kita. Sekarang, tinggal kita mengikuti apa yang dikehendaki Sang Pencipta. Apabila kita bergerak bertentangan dengan kehendak Sang Pencipta, tidak akan terjadi harmonisasi antara kepompong dengan Ruh. Akan semakin sulit kita merasakan zat Sang Pencipta. Amnaruta terdiam untuk memberikan kesan di benak Arkiterema. Sesaat kemudian, baru dilanjutkan lagi. Kita tidak akan pernah bisa secara visual dan fisik melihat Ruh ini. Seperti tanpa bercermin, kita akan sulit melihat kotoran mata. Cuman bedanya, melihat kotoran mata bisa dilihat orang lain, tetapi ini juga tidak. Ruh memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, terutama sebagai kekuatan hidup. Teknologi kita sudah mampu membuat granuma, tetapi tidak pernah bisa membuat Ruh. Sehebat apapun teknologi, tidak akan pernah bisa meniru Ruh. Inilah manusia yang selalu mencari Sang Pencipta. Padahal, Sang Pencipta itu sudah ada di dalam dirinya. Kita tidak akan memiliki pola bagaimana menciptakan, bagaimana merasakan, bagaimana menggagaskan, dan bagaimana memelihara apabila tidak ada Ruh ini. Ruh ini adalah unsur utama yang menggerakkan kila atau akal yang berada di jaringan pengendali. Darmina kemudian berkata,
Jangankan manusia yang tingkat penguasaan energinya 2,5%. Kita pun sering melupakan ruh yang langsung berhubungan dengan Sang Pencipta. Mereka berpikir ingin mudah, ingin gampang, ingin segala sesuatunya cepat, tetapi tidak mau bekerja keras. Sedangkan bangsa kita adalah bangsa pekerja keras. Jadi, segala sesuatu yang seharusnya mudah dibuat menjadi susah. Arkitirema memperhatikan Darmina. Ia menyerap nilai luhur dan integritas bangsa Lemurian yang dijelaskannya. Darmina melanjutkan penjelasannya. Tetapi, kemajuan bangsa Lemurian menjadi dahsyat karena bangsa kita. Dengan sistem pendidikan Prodimar, tidak pernah ada lagi kepentingan diri sendiri. Yang ada adalah kepentingan bersama. Manusia yang tingkat penguasaan energinya masih 2,5%, mereka selalu berupaya ingin menonjolkan diri sendiri. Mereka lupa kalau ruh membawa mereka ke arah kebersamaan. Mereka lupa kalau mereka matinya lebih cepat dari kita. Mereka mencintai dunia, kadar cinta keduniawiannya jauh lebih tinggi dari kita. Mereka sering menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Darmina melanjutkan dengan mengingatkan kembali tentang sifat pemakluman sekaligus tugas Arkitirema. Tetapi, kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena perilaku mereka dibentuk dan hidup dalam sistem minera yang ditanamkan secara mendalam oleh Atlantean. Salah satu tanggung jawab kita yang nanti akan diserahkan kepadamu adalah mengingatkan dan mengajarkan mereka. Bukalah alam bawah sadarmu yang penuh dengan informasi dari Motra Prebana. Apa yang kau lakukan tidak untuk semata-mata hal lain, kecuali untuk Sang Pencipta. Semakin banyak kita memiliki sesuatu, semakin banyak pula pertanyaannya. Jangan silau untuk hal-hal semacam begitu. Ingatlah akan irada. Lambang irada disimbolkan dengan posisi membungkuk dengan memegang lutut. Itu tandanya bahwa Sang Penciptalah yang menjadi dasar acuan hidup kita dan benar-benar mengembalikan urusan akhir kepada Sang Pencipta.